Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Gifari. Kali ini saya akan melakukan remastering Linux Ubuntu versi 18. Nah, untuk software yang akan saya gunakan kali ini saya akan menggunakan VirtualBox ya. VirtualBox yang sudah diinstal dengan si Ubuntunya ini sendiri. Untuk OS yang kita gunakan untuk meremaster itu adalah kita menggunakan Ubuntu itu sendiri itu juga. Yang versi 18. Oke. Nah, di sini sudah saya install Ubuntunya. Ini fresh Ubuntu, belum saya otak-atik sama sekali. Jadi kita akan melakukan tahap preparation dulu atau persiapan sebelum kita melakukan remaster. Nah, pertama kita perlu menyesuaikan resolusi layar dulu nih. Soalnya pasti yang baru install harus menyesuaikan lah ya resolusi dari si layarnya ini. Kan ini agak kecil ya. Harusnya itu bisa sesuai lah dan enak dipandang. Nah, di sini kita akan menggunakan resolusi layarnya adalah 1440 kali 900. Nanti mungkin bisa sesuai selera ya, teman-teman. Jika enaknya mungkin lebih tinggi dari ini, silahkan. Tapi saya akan menggunakan resolusi layar ini. Oke. Nah, setelah itu kita pastikan Ubuntu kita ini satu jaringan dengan host mesin kita. Nah, di sini host mesin saya adalah Windows 10 dan menggunakan koneksi dari access point Redmis. Access point Redmis ini memberikan IP di HCP secara otomatis. Nah, jadi kita juga ingin Ubuntunya juga mendapatkan koneksi juga dari Redmis itu. Nah, pertama-tama kita ke menu device di VirtualBox-nya, network setting. Nah, kita jadikan untuk mode si adapter satunya. Kalau di di Ubuntu ini dia namanya bukan ETH0 ya, ada lagi yang baru. Pokoknya di interface pertama itu adalah bridge adapter. Kita gunakan mode wireless di sini. Maksudnya gunakan interface wireless dari si host mesinnya. Di sini host mesinnya menggunakan koneksi wireless. Jadi interface yang ini. Oke. Tergantung ya teman-teman, jika menggunakan koneksi kabel bisa pakai interface yang namanya itu ya Ethernet lah gitu, atau fast Ethernet. Oke, kita klik OK. Sekarang kita buka terminal. Nah, sekarang kita tes dulu konektivitas internet dari si Ubuntunya ini. Oke, peminta ya. Nah, begini teman-teman, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita bisa tes untuk dia tuh dapat IP-nya berapa. Usahakan kita juga tahu ya IP dari si Ubuntu ini berapa. Pilot setting. Sebenarnya untuk si proses pembuatan remaster Ubuntunya itu sebenarnya nggak terlalu pakai koneksi internet sih. Tapi kita butuh koneksi internet juga, dan kita juga butuh mengetahui ini IP-nya. Nah, buat apa nih kita harus perlu tahu IP-nya 43.45? Nanti kita akan ketahui dalam prosesnya. Oke. Kita close dulu. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan update. Kita melakukan update terhadap sistem operasi si Ubuntu ini. Itu adalah dengan perintah kita update terlebih dahulu si Ubuntunya ini. Nanti proses ini bisa teman-teman lakuin aja juga, atau misalkan teman-teman sudah melakukan update ya silahkan lewati aja proses ini. Tapi kita perlu melakukan update dulu sebelumnya agar paket-paketnya itu untuk instalasi bisa lebih lengkap gitu. Nanti akan dipercepat di bagian sini aja.
Oke, jika teman-teman sudah melakukan instalasi ya, maksudnya melakukan update terhadap Ubuntu-nya, sekarang kita akan melakukan add repository untuk aplikasi yang akan kita gunakan untuk meremaster si Ubuntu-nya ini. Yaitu nama aplikasi adalah Cubic. Nanti teman-teman bisa cari tahu ya Cubic itu apa pengertiannya segala macamnya. Kita akan lakukan add repository dulu. Oke, kita add dulu repositorinya terlebih dahulu. Press enter. Nah, oke, sekarang kita sudah melakukan update untuk repository si PPA-nya ini, maksudnya si Cubic ini ya. Sekarang kita akan install aplikasi Cubic-nya dengan perintah berikut. Nah, sekarang kita sudah selesai menginstal aplikasi Cubic-nya. Nah, sebelum kita lebih lanjut untuk menggunakan aplikasi Cubic, sekarang kita akan memindahkan resource yang ada di host mesin kita. Ya, resource-nya berikut. Ada logo untuk yang nanti kita edit, logo Ubuntu kita ganti logo UNJ, lalu tulisan Ubuntu juga kita ganti UNJ OS, dan wallpaper yang tadi warna oranye, bisa teman-teman lihat pas lagi proses instalasi akan kita ganti dengan wallpaper berikut nih, yang warna hijau. Nah, juga kita akan memindahkan si ISO Ubuntunya yang nanti akan diekstrak, diedit. Kita akan install beberapa aplikasi-aplikasi juga di dalam post install si ISO-nya. Nanti akan jadi produk jadi pokoknya. Oke, sebelum kita akan memindahkan nih 1, 2, 3 kita akan memindahkan resource ini ke Ubuntu ini. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah ingat ya, kita tadi dapat IP-nya, kita ingat. Sekarang kita buka Explorer-nya lah, namanya Files kalau di Ubuntu.
Kita buka dulu. Lanjut, kita sekarang buat folder baru. Kita buat folder baru, misalkan namanya adalah share. Nah, setelah kita sudah buat folder share-nya, sekarang kita akan melakukan proses untuk sharing foldernya. Kita pilih local sharenet. Terus kita pilih share folder. Nah, di sini ada tulisan sharing service is not installed. You need to install the Windows Network Sharing Service in order to share your files. Kita install aja service-nya. Nah, sebelumnya tadi saya belum install aplikasinya. Nama aplikasi itu ada Samba, ya. Lihat sini namanya Samba. Langsung aja install. That's it. Kita tunggu aja untuk beberapa saat. Lalu kita masukkan juga authorization kita, passwordnya. Oke, kita sudah menginstal file Sambanya. Sekarang kita klik allow others to create and delete this folder. Cek. Lalu guest access juga cek. Lalu kita create share. Add the permission automatically. Oke. Ini harusnya sudah ya, kita share. Sekarang kita akan buka si share-nya itu dengan teknik sharing folder ya, kayak biasa, backslash IP-nya berapa. Di sini kita dapat IP tadi 43.55. Lalu kita oke. Sorry, tadi IP-nya saya lupa. Coba kita cek lagi. Oh, IP-nya 43.45. Mohon maaf. Kita coba tembak lagi. Ini 43.45. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat ya sharingnya. Jadi ini foldernya yang sudah sharing dari Ubuntu-nya. Kita buka. Nah, lanjut kita akan copy paste seluruh isi dari folder ini. Lanjut kita akan memindahkan si ISO dan resource lainnya ke folder share yang sudah kita publish ini. Sekarang kita langsung aja pindahin. Bisa tunggu beberapa lama.
Oke, karena sudah selesai untuk proses transfernya, sekarang kita akan lanjut ke proses untuk mematikan dulu ya si sharing foldernya agar nanti tidak terjadi kendala. Kita langsung aja matikan sharingnya. Oke, modify share, selesai. Sekarang kita bisa lanjut untuk buka terminalnya. Kita buka kembali tadi terminalnya, sempat ke close. Kita buka kembali terminal untuk menjalankan si Cubic-nya, dan juga nanti kita akan sedikit mengedit untuk si apa namanya, permission untuk file-file yang sudah di-share. Kita buka lagi, tadi sempat oke. Nah, tadi kita sudah melakukan proses untuk pemindahan file. Ini filenya. Lanjut kita akan mengedit permission untuk folder-foldernya. Oke. Tapi sebelumnya kita akan membuat folder dulu nanti untuk menyimpan hasil remaster, konfigurasi remasternya. Oke, namanya remaster. Ini. Nah, kita pertama akan melakukan chmod dulu terhadap folder share agar nanti, oh ya, kita pakai sudo, jangan lupa. Share. Oh ya, lupa. Jangan lupa dikasih ini juga ya, bentuk permissionnya. Oke. Sekarang untuk yang remaster sudah. Sekarang kita akan buka aplikasi Cubic-nya. Nah, lanjut kita akan melakukan apa ya namanya, mencari folder untuk konfigurasinya. Tadi kita sudah siapkan foldernya itu remaster. Langsung aja select. Kita akan pilih next. Lalu kita akan cari file ISO-nya. File ISO yang tadi sudah kita pindahkan ada di folder share, home, share. Ya, ini dia. Oke. Langsung kita select. Nah, di sini kita akan meng-create ya. Ini file apa? ISO Ubuntu yang belum diapa-apain, masih pure dari website Ubuntunya versi 18. Nah, kita akan langsung mengganti ya. Nanti keluaran namanya akan kita ganti. Di sini kita akan rubah, misalkan namanya di sini adalah, kita hapus dulu. Nah, di sini namanya akan kita rubah jadi misalkan namanya UNJ OS strip desktop. Oke. Lanjut kita next saja. Nah, di sini prosesnya cukup lama ya. Teman-teman bisa tinggalin sebentar aja.
Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam menu untuk melakukan proses editing terhadap operating sistemnya. Nanti di sini kita akan melakukan pergantian tema, terus kita juga akan melakukan mengganti beberapa wallpaper seperti yang tadi saya bilang. Juga kita akan mengganti logo Ubuntu dengan logo UNJ. Selanjutnya kita juga akan menginstal aplikasi-aplikasi bawaan. Kita akan menginstal dua contoh aplikasi bawaan. Nah, nanti akan kita install setelah jeda berikut ini. Oke, kita lanjut lagi untuk proses selanjutnya. Kali ini kita akan meng-add repository dari si Ubuntu ini. Nah, kalau tadi kita pakai repository bawaan dari Ubuntu 18 yang ada di defaultnya, sekarang kita akan menggantinya ke repository lokal. Nah, repository lokal itu di mana? Sekarang kita buka Firefox yang ada di Ubuntunya. Di sini saya sudah buka ya websitenya. Bisa nanti teman-teman cari tahu sendiri aja di Google ya dengan keyword repository Ubuntu 18. Nah, di sini saya akan menggunakan repository dari kambingui.ac.id untuk Ubuntu 18 Bionic Beaver. Sekarang kita copy paste aja. Teman-teman bisa copy dari sini. Terus buka lagi tadi si customize console untuk si ISO yang akan kita buat. Lalu kita buka ke sini apt source list. Nah, ini bisa kita tiban aja atau kita nonaktifkan aja dengan pagar ya. Terus kita paste Ctrl X, Y. Oke, langsung kita apt update. Oke, di sini kita sudah selesai untuk update-nya. Lanjut kita akan meng-add ya. Kita akan meng-add kembali repository, yaitu repository untuk tema. Jadi kita akan mengganti tema bawaan dari si Ubuntu dengan tema yang akan kita dapatkan dari salah satu website, namanya adalah www.noobslab.com. Sekarang kita lanjut aja untuk meng-add repositorinya. Sorry, biar kelihatan kita clear aja dulu. pt add repository. Lanjut kita ke noobslab.com. Oh, nggak perlu pakai .com. Lanjut aja kita ke themes. Nah, di sini langsung aja kita press enter untuk lanjut. Kita tunggu.
Oke, setelah itu kita akan melakukan instalasi terhadap paket untuk beberapa paket ya, beberapa paket untuk si apa namanya temanya ini. Nah, tapi sebelumnya kita akan update kembali lagi karena kita tadi sudah meng-add repository, kita akan update kembali. Kita update kembali, lalu kita akan install beberapa aplikasi-aplikasi dari si Noobslab ini. Sorry, kita akan menginstal tema-tema dari Noobslab ini. Setelah itu. Oke, kita sudah selesai update. Sekarang kita akan menginstal salah satu tema ya yang ada di Noobslab itu, namanya adalah matcha tema. Matcha theme. Oke, presenter. Bisa kita tunggu sebentar. Oke, jika sudah, kita akan meng-add kembali ya repository dari Noobslab lagi. Tapi kalau tadi yang kita add repositorinya adalah tema, sekarang yang kita add adalah icon. Oke. Kita kembali lagi, jalankan perintahnya. Press enter lagi. Lanjut, kita akan mengupdate kembali dari repository yang telah di-add. Oke, setelah itu kita akan install iconnya yang telah kita download. Nah, setelah kita melakukan proses instalasi dari matcha tema itu dan matcha icon, sekarang kita akan edit. Jadi apa namanya?
si Ubuntu yang kita telah buat ini nanti akan menggunakan tema matcha. Kita setting di file berikut, share Ubuntu, schemas, override. Oke, ini kita jalankan perintahnya, kita edit filenya, lalu kita cari yang ada tulisan, kita Ctrl W, terus ini untuk metodologi ini ya, untuk mencari file, mencari keyword yang ada di sebuah file yang banyak, kita tekan aja Ctrl dan W. Setelah itu kita cari dengan menuliskan keywordnya GTK. Nah, ini dia GTK temanya. Nah, di sini kita akan menggantinya dengan si matcha ini. Oke. Sekarang kita di GTK temnya itu kita tuliskan ya. Sorry, ntar dulu. Di bagian di bagian sini kita akan rubah lalu di bagian sini juga akan kita rubah, kemudian matcha dark sea, kita save, Ctrl X Y. Lalu setelah itu setelah kita rubah, kita akan menginstal beberapa aplikasi ya teman-teman. Kita akan install aplikasi post install ya. Jadi setelah kita menginstal Ubuntunya, kita akan langsung mendapati aplikasi-aplikasi yang kita mau udah terinstall gitu. Pertama, sekarang kita akan menginstal aplikasi untuk namanya itu adalah shortcut, itu adalah aplikasi editor video. Sekarang kita akan add untuk repositorinya, apt-min-add repository add 2 route hv shortcut. Kita add dulu repositorinya. Kita press enter. Nah, setelah kita melakukan update pada add repositorinya, kita akan mengupdate kembali. Jangan lupa kita update. Oke, salah, nggak pakai minus, enter. Setelah itu kita akan, sebelum kita menginstal aplikasi shortcutnya, kita akan install salah satu aplikasi, yaitu adalah bukan aplikasi, salah satu file. Jika tidak ada file ini, soalnya akan susah juga untuk membuka file shortcutnya nanti. Jadi nama filenya itu adalah, kita install langsung pt install lib sdl2 -0 strip 0. Kita langsung install saja. Oh, nggak bisa. Kurang strip 2 di sini. Kayak gini. Oke, kita clear dulu ya, biar nggak riuh.
Jangan lupa kita tambahin min y. Nah, kayak gini. Oke, setelah itu kita lanjut install shortcutnya. Shortcut. Oke. Press Y. Nah, sembari kita menunggu install shortcut, sekarang kita buka lagi ke Firefox. Kita cari di Firefox-nya, mungkin kayak apa ya? Itu namanya kalau nggak salah adalah, kalau OpenOffice ya. Kita kan setelah ini akan menginstal OpenOffice. Jadi di OpenOffice itu dia di Ubuntu ini dia tidak ada repositorinya, tapi kita bisa menggunakan aplikasinya. Nah, itu dengan cara kita download aplikasinya lewat itu pakai widget ya. Jadi kita akan coba cari untuk repositorinya itu di how to install Open Office for Ubuntu 18. Kita langsung aja klik bagian paling atas, Computing for Geeks. Nah, websitenya. Nah, di sini kita sudah selesai ya install shortcutnya. Lanjut, nanti kita akan lanjut ke install si apa namanya, si shortcutnya, shortcut Open Office. Oke, balik lagi, kita akan install Open Office sekarang. Nah, sebelum kita install Open Office, kita perlu untuk melakukan dua hal dulu. Pertama, kita harus install Java dulu. Install Java itu kayak gimana? Teman-teman cukup ikutin script yang saya buat ya. Berikut scriptnya apt, maksudnya perintah ya, bukan script. Open JDK 8 JDK. Nah, teman-teman tinggal pakai perintah ini. Nanti itu sorry, ada k-nya. Sebentar. Apt install OpenJDK 8 JDK. Nah, ini yang benar ini. Nah, karena saya tadi sudah menginstal OpenJDK-nya, jadi ntar teman-teman tinggal pakai perintah ini aja ya untuk install JDK-nya. Saya sudah install sebelumnya si JDK-nya. Nah, nanti teman-teman periksa, jika sudah terinstall maka akan ada tulisan seperti ini ya, OpenJDK versionnya. Nah, setelah JDK-nya diinstal, teman-teman bisa untuk menghapus LibreOffice-nya. Nah, kenapa LibreOffice-nya dihapus? Karena itu memang automatically adalah bawaan dari setiap ISO Ubuntu. Nah, di sini kita akan hapus karena kita akan menginstal OpenOffice kan. Jadi nggak perlu ada dua Office itu. Itu ngeberat-beratin software tar. Nah, jadi tar teman-teman tinggal menggunakan komen berikut. apt min-get. Sebenarnya nggak pakai min-get juga nggak masalah ya. apt aja juga bisa. Remove min purge LibreOffice, terus kasih bintang. Nah, tadi juga sebelumnya saya sudah melakukan perintah ini ya, jadi sudah terhapus sebelumnya. Jadi kita bisa lanjut. Ini udah ter-remove, jadi kita bisa lanjut. Setelah kita menghapus dengan perintah tadi, selanjutnya kita lakukan apt clean kalau sudah ya. Nah, juga setelahnya kita lakukan apt auto remove. Nah, begini. Cuman tadi saya sudah melakukan rangkaian perintah tadi untuk menghapus dan menginstal Java. Jadi
teman-teman nanti harus lakukan itu. Nah, karena saya tadi sudah menghapusnya, jadi perintahnya tidak berjalan. Nanti pokoknya teman-teman harus melakukan hal tersebut. Install Java dan uninstall LibreOffice-nya. Nah, lanjut, kita bisa langsung sekarang untuk menginstal ya. Untuk menginstal si aplikasi OpenOffice-nya. Nah, kita hanya perlu melakukan widget ya. Kita mendownload aplikasinya itu dari link. Karena dia tidak seperti aplikasi-aplikasi Ubuntu lainnya, karena ini bukan aplikasi khusus Ubuntu. Nah, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan link ini ya, yang sudah tersedia di webnya. Nanti webnya akan saya berikan, web untuk install si Ubuntu-nya. Nanti teman-teman bisa copy paste aja langsung dari Firefox di Ubuntu biar nggak ribet ngetiknya. Oke. Langsung di copy saja. Setelah di copy, kita pastekan, kita download link yang telah diberikan di sini. Nah, di sini ya. Tinggal ketikkan widget, terus kita pastekan. Nah, lanjut kita download. Tapi karena tadi saya juga sudah download, jadi teman-teman, jadi saya nggak perlu untuk mendownload kembali, mendownload ulang. Nah, pokoknya nanti tinggal widget, pastekan linknya, di download. Nah, kalau sudah di download, nanti teman-teman akan menemukan file ini, Apache OpenOffice 4.17. Nah, selanjutnya setelah teman-teman mendapatkan filenya setelah di download, teman-teman tinggal mengekstrak, mendekompresi file yang telah didapatkan dengan komen tar xvf dan selanjutnya adalah nama filenya. Nah, karena nama file ribet, teman-teman tinggal mengetikkan beberapa kata aja, terus dipencet tab di keyboard teman-teman. Nah, nanti akan otomatis dia akan terisi sendiri. Nah, setelah itu tinggal dipencet enter. Tapi karena saya tadi sudah mengkompresinya, nanti hasil dari kompresinya itu adalah folder nstrip.us ini. Nah, ini. Begitu. Habis itu teman-teman masuk ke folder nstrip.us-nya, masuk ke folder deps. Nah, selanjutnya teman-teman menjalankan perintah dpkg -i bintang dep. Jadi dpkg -i bintang dep ini adalah setiap file-file dep akan dieksekusi yang ada di folder nus deps ini. Dia akan dieksekusi untuk menginstal si OpenOffice-nya. Namun saya sudah menjalankan perintah ini juga sebelumnya. Nah, teman-teman langsung pindah ke desktop integration. Desktop integration. Lalu juga jalankan perintah tadi juga, dpkg -i bintang dep. Nggak usah pakai .dep ya, hanya bintang dep aja. Sorry. Tadi saya pakai bintang dep, jadi nggak perlu. Jadi di cd deps jalankan perintah dpkg -i bintang dep. Di desktop integration juga lakukan dpkg -i bintang dep. Itu aja. Nanti itu untuk install OpenOffice-nya cukup kayak gitu aja. Cuma nanti kalau misalnya kurang jelas video ini, nanti saya akan kasih link yang untuk install OpenOffice-nya. Oke, itu aja. Lanjut ke part berikutnya. Oke, sekarang kita akan melakukan replacement ya terhadap beberapa resource yang tadi kita buat, kayak logo dan segala macamnya. Kita akan gantikan kayak logo dengan logo Ubuntu-nya akan kita gantikan dengan logo UNJ yang kita buat. Nah, kita ingat kembali tadi kita taruhnya di mana? Kita tadi taruh di folder share ya. Folder share ini. Ya, namanya ada logo UNJ strip.ng dan wallpaper.
Nah, sekarang kita akan pindah ya ke folder tersebut. Di sini, sorry, clear. Lalu kita akan mengcopy paste lah ke folder-folder tujuan si ISO yang kita buat. Nah, kita akan pastekan wallpaper.png ke sini. Ahmad remaster. Enter. Terus oke, kita masukkan dulu. Selanjutnya kita bukan wallpaper. UNJ strip P. Ini kalau satu ini kita masukkan ke folder Plymouth. Lanjut, setelah unj.p kita masukkan yang file kalau nggak salah unj huruf besar, logo, sorry, kita masukkan yang folder file logo.png. Themes logo, sorry, Ubuntu logo. Oke, sudah. Ini kita sudah sudah kita masukkan. Lanjut, kita akan merename si file-file yang sudah kita tadi pindahkan ke folder master, yang isinya tadi itu adalah file Ubuntu kita. Sorry, di sini custom root, OSR, terus share. Di bagian background dulu. Nah, di sini sudah ada ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Si wallpaper.png sudah kita masukkan. Nah, di sini kita akan mereplace wallpaper.png namanya menjadi Warty Strip Final Ubuntu. Itu adalah background awal yang kita lihat saat proses instalasi dan booting pertama kali di Ubuntu. Kita langsung aja pencet open terminal. Lanjut, di sini kita akan lakukan rename ya. Rename dan remove wallpaper.png menjadi Warty Final.png. Oh ya, saya lupa, ini harus dikasih sudo dulu. Sudo wallpaper, agak sedikit kasih jarak. Nah, gini. Enter. 1 2 3 4. Oke. Nah, di sini sudah terrename ya. Sudah tergantikan juga. Lanjut kita ke yang folder Plymouth. Nah, ini. Nah, sekarang kita akan menggantikan logo ini, Ubuntu logo, jadi UNJ strip P. Jadi pas di lock ya, pas lagi di lock screen, nanti akan ada logo ini. Kita open terminal lagi. Lalu kita agak sedikit kasih jarak di sini. Oke. Kita pencet sudo unj strip P. Oh ya, kasih mv dulu. P jadi Ubuntu logo. Oke, sudah. Setelah itu kita bisa lanjut aja di sini ya, biar lebih enak. Kita ke themes, terus Ubuntu logo. Nah, di sini logo .png akan kita rubah menjadi Ubuntu logo PNG. Caranya berikut.
teman-teman bisa lanjut aja di sini cd themes Ubuntu logo, enter. Nah di sini langsung aja ketikkan sudo mv logo.png menjadi Ubuntu strip logo png. PNG. Oke, dah. Begini ya caranya. Nah, ini sudah terreplace si logo UNJ-nya. Kita bisa langsung close saja, close. Nah, kita lanjut ke tahapan selanjutnya. Itu adalah kita akan mengupdate atau mengedit beberapa informasi yang ada di Ubuntu ini. Nah, itu ada di mana aja. Teman-teman bisa kita ke Ubuntu-nya lagi, Ubuntu yang mau kita edit. Kita klik etc release, lib release. Nah, kita ganti namanya di sini. Misalkan namanya adalah UNJ OS strip desktop. Biar nggak ribet, kita copy aja. Copy text, Ctrl X, Y, selesai. Kita lanjut lagi. Kita rubah namanya jadi issue. Kita rubah lagi di sini. Oke. Kita rubah lagi di bagian di bagian sini. Nah, juga kita nanti bisa merubah pas lagi bagian instalasi, itu akan ada semacam kayak slide gitu ya. Teman-teman nanti tahu lah ya, itu pas lagi proses instalasi, tepatnya setelah proses partisi, itu akan ada bagian kita suruh nunggu loading. Dan di loading screen itu ada slide. Kita akan mengedit slide-nya ya dengan config. Kita akan biar ada muncul nama kita, misalkan. Jadi kayak gini, slideshow, slides welcome HTML. Oke, nah di sini kita bisa edit, misalkan namanya kita ganti lah ya. Di sini tulisannya misalkan jadi halo gitu, atau terserah teman-teman nanti mau edit apa. Nah, nanti juga bisa banyak nih yang bisa diedit di sini. Misalkan bisa edit index.html, welcome.html, west.html atau segala macam, nanti bisa diedit di sini. Gitu. Oke. Selanjutnya kita akan mengedit bagian background ya. Backgroundnya tadi jadi background yang wallpaper UNJ tadi yang warna hijau. Itu kita lanjut aja edit file ini, genome shell, temanya Ubuntu CSS. Oke, teman-teman bisa cari ya dengan keyword, tekan Ctrl dan W, terus tuliskan log dialog. Nah, di sini ketemu ya log dialog. Nah, nanti kita akan edit menjadi seperti ini ya. Kita akan edit bagian sini.
Oke, agak nge-lag. Oke, nah ini dia. Kita akan edit bagian sini. Ini kita ganti bagian resource jadi bagian file. ORG-nya kita ganti jadi USR. Genome kita ganti jadi share. Sorry. Terus bagian sini kita ganti jadi backgrounds. Kita hapus saja bagian sini. Kita hapus saja bagian sininya. Kita bisa ketikkan yang tadi warty strip final strip ubuntu. USR share backgrounds. Nah, terus bagian ini kita ganti jadi no repeat. Nah, kita tambahkan lagi di sini untuk CSS-nya background size jadi cover. Tambah titik koma juga, jangan lupa. Ini sama kayak ngoding CSS. Background position, kita pilihnya center, jangan lupa kasih titik koma. Oke, diperiksa lagi, takut ada yang salah mungkin teman-teman. Oke, jika sudah kalian bisa save. Nanti misalkan ada mau perubahan lagi, mungkin jangan dihapus ya si file file remasternya gitu. Nah, lanjut kita akan langsung aja, kita langsung next saja. Kalau misalkan nggak ada yang mau dirubah lagi, bisa next aja. Oke, lanjut kita langsung next aja. Kita tunggu nih proses untuk preparasinya. Oke, di bagian sini kita langsung next aja. Kita pilih next lagi. Di sini ditawarkan ya untuk kompresi file Linux-nya mau pakai apa. Di sini kalau kita mau faster bisa pakai LZ4. Kalau mau small size size-nya kecil, tapi semakin sini semakin besar ya. Nah, di sini misalkan pengen smaller size-nya lebih kecil dan kompresinya high, bisa pakai XZ ya. Tapi lebih lama gitu prosesnya. Nah, di sini kita pakai yang tengah-tengah aja, oke, gzip. Nggak tengah-tengah juga sih. Oke, langsung kita generate aja. Di sini kita tunggu, prosesnya cukup lumayan lama. Jadi bagian sini akan saya skip ya. Oke. Nanti kalau sudah selesai langsung saya kembalikan lagi. Oke, setelah selesai proses customize ISO mic ya, kita sekarang langsung aja lanjut ke finish. Nah, setelah finish kita udah selesai mengcustomize ISO-nya.
langsung bisa close saja. Nah, lalu kita bisa memindahkan ISO-nya itu. ISO itu posisinya ada di folder remaster yang telah kita buat. Oke, ini dia hasil dari filenya. Kita bisa pindahkan aja langsung ke host mesin kita dan kita gunakan di VirtualBox gitu, dengan metode share seperti tadi lagi. Kita bisa masuk ke home lagi, terus kita pindahkan ya file ini, kita Ctrl X saja ke folder share yang tadi ya, yang ini kita pastekan saja. Selanjutnya kita bisa share, kita klik kanan terus kita local network share, kita share folder, kita pilih share foldernya, kita kasih allow, kita create share. Nah, setelah itu kita pastekan itu ada di sini, ini folder, kita taruh di sini aja ya. Nah, di sini aja kita taruh. Kita pencet Windows R. Setelah Windows R kita masukkan targetnya, itu di 192.168.43.45. Di sini langsung saja kita pastekan, kita copy paste hasil ISO buatan kita. Oke. Nah, kita tunggu. Setelah itu kita bisa langsung gunakan ISO-nya untuk keperluan instalasi nanti. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya nanti. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi dari OS yang telah kita buat ya. Jadi kita bisa langsung open saja si Oracle-nya, Oracle VM VirtualBox-nya. Nah, setelah kita open, kita bisa buat virtual mesin baru. Kita sebut saja namanya WNJOS. Terus kita pilih type-nya Linux, Ubuntu yang 64 bit ya. Karena tadi kita menggunakan yang 64 bit untuk ISO-nya. Kita pakai RAM-nya misal ya 4096, bebas ya, sesuai yang teman-teman punya. Next, next di 10 GB. Oke, dapat WNJOS-nya. Lalu teman-teman tinggal start aja. Nah, di sini teman-teman bisa nanti pilih ya OS-nya mau yang mana dipakai, langsung di add aja. Yang tadi udah didapatkan. Tadi didapatnya itu di bagian kebutuhan ya. Nah, di sini nih. Ubuntu 18 WNJOS desktop, open. Nah, setelah dapat WNJOS desktopnya, teman-teman bisa choose, terus teman-teman bisa start. Oke, di sini teman-teman bisa mendapati ya, di sini untuk install Ubuntu-nya langsung atau try Ubuntu, pilih aja langsung install Ubuntu. Nah, mungkin teman-teman sebagian udah tahu ya gimana cara untuk install Ubuntu-nya. Jadi akan saya skip ya bagian ini sampai, atau nggak saya fast forward aja ya, biar cepat bagian ini. Nanti teman-teman bisa langsung ke bagian login ya. Oke.
Oke, di sini kita sudah masuk ke loginnya. Di sini juga sudah lihat ya, ada tulisan UNJOS-nya. Harusnya tulisan Ubuntu di sini. Tapi karena sudah kita remaster, nah kita langsung login saja. Satu. Oke. Oke. Sekarang kita sudah masuk ke desktopnya ya. Desktop dari si Ubuntu-nya ini. Teman-teman bisa explore segala macam di sini juga. Teman-teman juga nanti juga bisa mendapatkan si file bukan file tapi aplikasi-aplikasi yang tadi sudah kita install sebelumnya ya, sebelum dia dijadiin ISO. Bisa dilihat sini ada Open Office ya, teman-teman. Sudah ada Open Office. Kita coba buka salah satunya, yaitu adalah Open Office untuk Word-nya. Ini dia. Kita coba buka. Ini untuk loading screen si Open Office-nya. Kita bisa next aja, terus kita isi aja, langsung finish. Nah, di sini dia Open Office-nya, kita bisa membuat yang kita mau di sini lah ya, dokumen-dokumen. Selanjutnya kita coba buka shortcut. Ya, shortcutnya kita buka setelah ini. Oke, selanjutnya kita bisa buka
untuk buka shortcutnya ya. Kita buka shortcut. Ini dia shortcutnya, aplikasi shortcutnya, cuman ikonnya seharusnya ada, tapi kemungkinan karena kita menggunakan icon pack yang nggak support dengan si aplikasi shortcutnya, jadi menggunakan icon pack defaultnya dari si Ubuntu. Tapi untuk aplikasinya ya bisa dilihat, ini masih bisa dibuka meskipun agak berat ya. Ya, kita masih bisa melakukan edit video di sini. Tapi meskipun ini kalau kita sesuaikan resolusinya masih bisa dipakai kok. Ya, shortcutnya bisa, sudah ada juga. Ya, jadi itu aja mungkin ya untuk video remastering Ubuntu yang bisa saya bagikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.